Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas penilaian tengah semester 2 Kimia kelas 10 ya. Kita akan belajar bersama-sama. Kita insya Allah akan bahas 30 soal. Selamat belajar ya adik-adikku semuanya. Siap ujian tengah semester 2. Nomor 1. Diketahui data hasil percobaan uji elektrolit beberapa larutan berikut. Berdasarkan tabel tersebut, urutan larutan dari yang mempunyai daya hantar listrik paling lemah. Ya, untuk X, padam, tidak ada gelembung, maka ini adalah non-elektrolit. Untuk Y, redup, ada gelembung, maka ini adalah elektrolit lemah. Dan ini terang, banyak gelembung ya, atau ada, maka ini elektrolit kuat. Maka dari yang paling lemah, itu urut aja ya. X lebih lemah dari Y lebih lemah dari Z. Jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Senyawa berikut yang dalam bentuk padatan tidak dapat menghantarkan listrik, tetapi dalam bentuk lelehan dan larutannya itu dapat menghantarkan listrik. Inilah ciri-ciri untuk larutan yang berikatan ion. Ikatan ion terjadi jika ada logam ketemu non-logam ya. Contoh ini kalium iodida, ya betul ini adalah ion karena dia senyawanya adalah Ki, K itu logam, I itu non-logam. Asam fosfat ini adalah kovalen, H3PO4, semuanya non-logam, maka itu ikatannya kovalen. Asam sulfat itu juga kovalen. Sukrosa ini adalah non-elektrolit, karena dia gula. Alkohol itu juga non-elektrolit, karena dia adalah salah satu jenis senyawa organik. Oke ya, jawabannya adalah A. Kita ke poin 3. Data hasil eksperimen daya hantar listrik beberapa larutan sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, kelompok larutan yang memiliki derajat ionisasi sama dengan 1. Maka kita cari yang elektrolit kuat. Ciri-ciri kuat itu maka nyala lampunya terang dan gelembungnya banyak. Banyak gelembung. Oke ya, terang, banyak, terang, oh sedikit no, ini ya, terang, banyak. Maka yang elektrolit kuat di sini adalah NaCl dan MgBr2. Mana ya dek? NaCl, MgBr2, tapi kita minta 3 ya. Ya kita jawab poin 3 ya, HNO3, ini sebenarnya dia adalah asam kuat. Harusnya sih gelembungnya banyak ya dek ya. Ya. Oke, yang jelas jangan poin 5 ya. 5 itu adalah urea. Urea itu non-elektrolit. Maka jawabannya B ya, di sini ya. Poin A yang salah itu adalah HClO ya. Redup sedikit gelembung, maka dia adalah elektrolit lemah. Ya. Poin C salahnya urea, ini salah urea, ini juga salah di urea. Oke, jawaban yang tepat itu B ya, Dek ya. Nomor 4. Diagram berikut yang tepat untuk menggambarkan ionisasi CH3COOH dalam air. Ini adalah asam asetat. Asam asetat jika terion maka menghasilkan CH3COO- dan H+. Karena dia adalah asam lemah, maka asam asetat termasuk elektrolit lemah ya, elektrolit lemah. Karena elektrolit lemah maka alfanya itu kurang dari 1 tapi lebih besar dari 0, artinya terion sebagian. Nah, maksudnya terion sebagian apa sih? Ada yang terionisasi dan ada yang masih dalam bentuk molekulnya, begitu. Maksudnya ya. Maka jawabannya mana, Dek? Nah, kalau poin A kita lihat ini semuanya ion-ionnya ya, H+ sama CH3COO-. Tidak ada molekulnya. Kalau terion sebagian, maka nanti ionnya CH3COO-, H+, dan masih ada yang dalam bentuk molekulnya, CH3COOH. Inilah arti dari terion sebagian. Maka ini salah. Nah ya, ini kita lihat ada molekulnya, ada CH3COO-, tapi tidak ada H+-nya. Maka ini salah juga. Ada H+, tidak ada CH3COO-nya, maka ini salah. Ada H+, ada CH3COO- dan ada molekulnya. Ya, oke. Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Poin E salahnya di OH- ya, tidak menghasilkan OH-. Lanjut nomor 5.
Kalsium hidroksida itu adalah CaOH2. Dalam bentuk padatannya tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, dia berikatan ion ya. Kenapa ion, Mbak? Ini logam, ini non-logam. Dalam bentuk padatannya memang tidak bisa menghantarkan listrik. Tetapi kenapa dalam bentuk larutannya bisa menghantarkan listrik? Hal ini dikarenakan di dalam larutan terdapat Ca2+ dan ion OH- yang bebas bergerak, ya. Jadi terionisasi intinya dalam air. Oke? Jawabannya adalah C ya. Nomor 6, suatu basa dengan rumus LOH2, saya tulis di sini ya, D. LOH2 terion menjadi L2+ dan 2OH-. Setelah dilakukan pengukuran pH dan perhitungan matematis, LOH2 yang terurai sebanyak 0,4 mol. Saya akan buat mula-mula reaksi sisa. Nah, yang terurai itu tuh masuknya di reaksi ya. Jadi LOH2 yang bereaksi itu 0,4 mol. Jika mula-mulanya 2 mol, saya masukkan mula-mulanya 2 mol. Pertanyaannya derajat ionisasi. Nah, apa rumusnya derajat ionisasi? Alfa itu rumusnya adalah mol yang terurai atau mol yang bereaksi dibagi dengan mol mula-mula. Gitu ya. Maka saya masukkan aja 0,4 dibagi dengan 2. Itu adalah 0,2. Oke guys, jawabannya D. 7. Larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan non-elektrolit berturut-turut. NaBr, ini adalah senyawa garam, ikatannya ion, dia adalah elektrolit kuat. Garam itu elektrolit kuat ya umumnya ya. HCOOH itu adalah asam format, maka ini adalah elektrolit lemah karena dia termasuk asam lemah. NH4OH itu adalah amonium hidroksida, itu adalah basa lemah, maka dia juga elektrolit lemah. HCl itu asam klorida, dia adalah asam kuat. Karena asam kuat, maka dia elektrolit kuat. Untuk C6H12O6 itu adalah glukosa. Glukosa itu non-elektrolit ya. Maka urutannya non-elektrolit paling belakang itu 5 ya, Dik. Betul, betul. Yang mana lagi? Yang kuat. Yang kuat itu kalau nggak 1 ya 4. Depannya 1 atau 4. Depannya 1. Ini salah. Ya, jawabannya B ya. Yang lemah itu bisa 2 atau 3. 1, 3, 5. Inilah urutan kuat sampai non. Oke ya. Kita masuk ke soal nomor 8. Lelehan senyawa C6H5OH tidak dapat menghantarkan listrik. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan hal tersebut adalah kalau tidak bisa menghantarkan listrik itu artinya tidak bisa terion deh, ya. Maka dari situ molekulnya bersifat basa, salah ya. Dia bersifat asam lemah, bersifat asam, betul. Tetapi ini bukan alasan kenapa dia tidak bisa menghantarkan listrik. Ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas, ya. Dalam bentuk lelehan, untuk C6H5OH itu tidak bisa terion, ya. Dan tidak dalam bentuk ion, masih dalam bentuk molekulnya, ya. Jadi yang paling tepat itu adalah poin D. Lelehannya terdiri atas molekul-molekul. Oke ya, yang tepat adalah D. 9. Kemungkinan larutan X dan Y secara berturut-turut. Kita lihat ya, ini nyalanya terang, gelembung banyak. Untuk yang poin Y padam, tidak ada gelembung. Gitu kan ya, Dik ya? Tidak ada gelembung. Maka ini adalah elektrolit kuat, kalau ini non-elektrolit, ya. Kita akan cek aluminium hidroksida itu adalah AlOH3. Dia adalah basa lemah. Kalau basa lemah ya dia elektrolit lemah. Yang kita cari X-nya itu adalah elektrolit kuat. Salah. Asam sulfat itu adalah H2SO4, betul ya, dia asam kuat, maka elektrolit kuat. Aluminium hidroksida itu adalah AlOH3, itu adalah elektrolit lemah. Nah kan padahal mintanya Y itu non-elektrolit ya, maka salah juga, salah di AlOH3-nya ya,
dia adalah elektrolit lemah. Asam sulfat, natrium klorida, salah, ini dua-duanya elektrolit kuat. Aluminium hidroksida, salah, dia adalah elektrolit lemah. Kita sedang mencari elektrolit kuat ya. Natrium klorida itu adalah NaCl, betul, ini adalah elektrolit kuat. Urea, CO, NH2, ini adalah non-elektrolit. Ya, maka ini sesuai dengan gambar yang sedang dijelaskan. Berturut-turut elektrolit kuat dan non-elektrolit. Oke. 10. Contoh senyawa yang sesuai dengan ilustrasi 1, 2, 3. Ya, kita lihat ya. Untuk poin 1, ini gambarannya semuanya terion sempurna, ini artinya ini. Nah, karena terion sempurna, maka poin 1 itu adalah elektrolit kuat. Poin 2, lihat ada yang terion, ada yang masih dalam bentuk molekul. Maka 2 diibaratkan dia adalah ilustrasi untuk elektrolit lemah. Untuk poin ketiga, tidak terion, maka 3 itu adalah non-elektrolit. Ini adalah urutannya ya, kuat, lemah, sama non. Oke, mana D? BaCl2 itu adalah garam, betul, dia adalah elektrolit kuat. H2CO3 itu asam karbonat, dia adalah asam lemah, betul ya, elektrolit lemah. C2H4OH ini adalah senyawa organik, betul, dia adalah non-elektrolit. Oke ya guys, pas banget nih, langsung aja jawabannya A. Urutannya sudah tepat ya. Ya, kita masuk ke soal nomor 11. Perhatikan reaksi ionisasi H2SO4 dan HCl berikut. Kita lihat ya, di dalam H2SO4 terion menjadi apa? H2SO4 sebenarnya itu terion menjadi apa sih, Dek? 2H+ dan SO4 2-. Ya, sedangkan pada HCl itu terion menjadi apa? Menjadi H+ dan Cl-. Nah, ini terion menjadi 3 ion, ya, 2 tambah 1. Sedangkan HCl terion menjadi 2 ion. Larutan asam sulfat memiliki daya hantar listrik lebih kuat daripada asam klorida pada konsentrasi yang sama. Kenapa? Ya, kita lihat ya. Poin A, karena derajat ionisasi asam sulfat itu adalah ini, salah. Asam sulfat itu elektrolit kuat ya, maka derajat ionisasinya 1. Kalau ini tuh untuk elektrolit lemah. B, larutan asam klorida terionisasi sebagian, salah ya. Baik asam sulfat maupun asam klorida itu dua-duanya terionisasi sempurna, karena mereka dua-duanya adalah elektrolit kuat, dua-duanya termasuk asam kuat ya. Adik harus belajar lagi ya tentang asam kuat, basa kuat. Salah. Hanya terdapat molekul, salah ya. Mereka terionisasi, bukan dalam bentuk molekul. Larutan asam klorida mempunyai ion-ion yang bergerak bebas, iya betul. Tapi asam sulfat juga bergerak bebas. Ya, poin E, jumlah ion larutan asam sulfat lebih banyak. Lah ini ya, asam sulfat daya hantar listriknya lebih kuat karena terion lebih banyak. Oke ya guys, nomor 12. Spesi kimia yang dapat menghantarkan arus listrik dalam larutan HClO4. Maksudnya kita ionisasi ya, tapi kita harus cek dulu. HClO4 atau asam perklorat, ya ini namanya ya, dia termasuk asam kuat. Nah, asam kuat itu maka dia elektrolit kuat. Kalau asam lemah ya elektrolit lemah. Kalau elektrolit kuat maka alfanya 1, terionisasi sempurna ya. Karena terionisasi sempurna, maka ionisasinya full, semuanya dalam bentuk ion. Tidak ada yang molekulnya ya, molekulnya udah nggak ada. Ionisasinya kayak apa sih Mbak? HClO4 terion jadi apa? Dia sebuah asam, pasti melepaskan H+ dan ClO4-. Inilah ionisasinya ya. Oke, jawabannya adalah C. Semangat ya Dik ya belajarnya ya. 13. Di antara larutan-larutan berikut yang paling baik dalam menghantarkan listrik. Semakin baik menghantarkan listrik, maka ciri-cirinya dia wajib elektrolit kuat. Siapa saja? Asam kuat,
basa kuat, dan garam. Ya, semakin besar konsentrasi, maka penghantarkan listriknya juga semakin kuat. Semakin kuat elektrolitnya ya maksudnya. Nah, kita lihat FeCl3 itu merupakan garam, maka dia elektrolit kuat. Ionnya berapa ya? Kalau kalian sudah mahir, ini ionnya langsung 4, langsung ketemu deh. Fe-nya 1, Cl-nya 3, gitu ya. Atau kita ionkan ya, jadi kayak gini, Fe3 plus dan 3Cl-. Jadi ionnya 4. Ya, oke. 4 saya kali dengan 0,2, maka jadi 0,8. H2SO4 tuh ionnya juga 3. Loh, kok bisa, Mbak? H-nya 2, SO4-nya 1. Jangan 2 tambah 4, 6. Nggak boleh ya. SO4 tuh satu kesatuan. Atau kalau terion jadi kayak gini, 2H plus dan SO4, 2-. Ya, maka ionnya adalah 3. 3 kalikan 0,2 itu 0,6. CuSO4 itu ionnya 2, Cu-nya 1, SO4-nya 1. Nah, kayak gini ya. Maka jadi 0,4. CaOH2 itu ionnya 3, Ca-nya 1, OH-nya juga kayak gitu. Ca2 plus 2OH-. Nah, ini ionnya 3, 2 tambah 1. Lalu kita lihat, ini ionnya berapa, Mbak? Jangan 2 tambah 4. Ya, hati-hati ya. NH4-nya ada 2, SO4 satu kesatuan ada 1. Jadi 3 ionnya ya. 2NH4 plus SO4, 2-. Ya, maka 2 tambah 1 kan 3. 3 kalikan 0,1, 0,3. Begitu teman ya. Jadi yang paling baik yang mana, Mbak? Kita cari konsentrasi yang paling besar ya. Jawabannya adalah 0,8 ya. Nomor 14. Pada penghantaran arus listrik melalui larutan HBr, ion-ion H+ akan tertarik ke arah H+ ini adalah ion bermuatan positif ya. Ada yang katoda dan ada anoda. Katoda itu bermuatan negatif, sedangkan anoda itu bermuatan positif. Karena dia positif tuh larinya ke negatif. Nah, maka H+ akan tertarik ke katoda begitu ya, kutub negatif. Oke ya, nomor 15. Pernyataan yang tepat mengenai perkiraan hasil uji daya hantar listrik H2SO4 murni. Ya, ini berarti asam sulfat murni dan leburan NaCl. H2SO4 ini adalah asam kuat ya. Asam kuat tetapi bersifat kovalen gitu ya. Kovalen itu bisa menghantarkan listrik dalam bentuk larutannya. Jadi harus dilarutkan. Larutkan dalam air contoh agar bisa terionisasi. Kalau murni itu artinya belum dilarutkan deh. Sedangkan NaCl itu adalah berikatan ion ya, karena ada logam non-logam dalam bentuk leburan atau cairan atau lelehan, dia sudah bisa terion. Jadi dalam bentuk NaCl leburan, NaCl ini sudah bisa terion. Sudah terion. Karena sudah terion, maka NaCl bisa menghantarkan listrik. Sedangkan H2SO4 murni belum bisa menghantarkan listrik. Belum bisa terion. Karena dia kovalen, bisa menghantarkan listrik dalam bentuk larutan. Harus dilarutkan dulu. Gitu ya intinya ya. Oke, saya akan coba satu persatu. A. Lampu menyala redup ketika ditambah H2SO4 murni. Tidak ya. Di sini H2SO4 murni belum terion ya, Dik ya. Lampu tidak menyala ketika diuji dengan H2SO4 murni. Nah, ini jawabannya ya. Pada keadaan murni, dia belum terionisasi. Ya, setelah dilarutkan dalam air baru bisa terionisasi. Oke ya guys. Jawabannya adalah B. Poin C ya. Lampu tidak menyala ketika diuji leburan NaCl. Salah, harusnya menyala. Oke ya. Paham ya, Dik ya? Kita masuk ke soal nomor 16. 16 sudah masuk ke redox. Nanti saya akan bahas untuk part kedua ya. Karena ini terlalu panjang nanti durasinya. Terima kasih ya perhatiannya ya. Assalamualaikum.